Di tengah naiknya harga minyak goreng dan hilangnya minyak goreng subsidi di pasaran, aparat kepolisian Polda Jawa Timur menggerebek dan mengamankan pabrik minyak kita ilegal di kawasan Juanda, Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Selain mengamankan 4 pelaku, polisi juga mengamankan ratusan liter minyak kita kemasan ilegal alias palsu. Tim Direktorat Reskrimsus Polda Jatim gerebek pabrik produksi minyak goreng merek Minyak Kita ilegal di sebuah komplek pergudangan di kawasan Jalan Bypass Juanda, Sedati, Sidoarjo. Di dalam gudang yang tertutup itu, polisi mendapati produksi minyak kita ilegal alias palsu yang dikelola PT Sinar Agung Abadi. Ratusan liter minyak kita ilegal dalam bentuk kemasan plastik dan jerigen berhasil disita petugas. Berikut sejumlah alat produksi dan penyulingan minyak dan sebuah truk tangki yang berada di dalam gudang produksi. 4 orang yang merupakan pemilik, pengelola, dan pengawas produksi minyak kita ilegal ditangkap untuk diperiksa di Direktorat Reskrimsus Polda Jatim. Dari hasil pemeriksaan polisi, produksi mereka ilegal karena pelaku mengemas ulang minyak goreng curah dan diedarkan di bawah perusahaan yang tak memiliki izin resmi. Jadi modusnya mereka ini membeli minyak curah, ya, minyak curah dari beberapa lokasi, di mana asal usulnya jelas. Jadi ada yang beli dari PT Smart dan ada yang beli dari HAP. Namun oleh mereka minyak curah tersebut di-repacking lagi. Ada yang di-packing dengan 1 liter dan ada yang di-packing dengan 5 liter. Namun perusahaannya mereka menggunakan nama perusahaan. Nah, perusahaan tersebut tidak terdaftar, artinya ilegal. Kemudian di dalam packing kemasan 1 liter itu mereka juga mencantumkan POM, balai POM, hasil POM. Nah, itu juga tidak terdaftar. Demikian juga tulisan SNI-nya tidak ada. Gitu. Nah, ternyata isinya pun mereka kurangi. Pabrik ilegal mereka sudah beroperasi sejak Desember 2025 lalu dan diedarkan di kawasan Tarakan, Jember, dan Trenggalek. Untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut, saat ini polisi menutup lokasi produksi minyak kita ilegal. Lagi gencar-gencarnya pemberantasan ikan sapu-sapu, warga malah dikejutkan dengan penangkapan pengedar sabu-sabu di sekitar Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kesal dengan ulah si pengedar, warga menyuruh pelaku berendam aliran Kali Ciliwung untuk memberi efek jerak sebelum diserahkan ke Polsek Matraman. Warga yang tengah sibuk ikut bersih-bersih kali dari ikan sapu-sapu malah digegerkan dengan penangkapan seorang pengedar sabu-sabu ADC di Kali Ciliwung, Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Sebelumnya pelaku nekat bertahan di dalam saluran air karena kedapatan membawa paket sabu dan alat hisap bong dalam plastik hitam. Aksi pelaku diketahui setelah gerak-geriknya dicurigai warga yang sedang membersihkan ikan sapu-sapu di aliran pintu air. Pelaku juga sempat terlihat mondar-mandir dan diduga baru bertransaksi narkoba jenis sabu. Sebagai efek jera, warga menyuruh pelaku untuk berendam di dalam aliran kali selama beberapa jam. Laksanakan penertiban orang-orang yang lewat di wilayah RW 03 ini. Dan ternyata pas ada 1 orang yang indikasi yang dilihat dicurigai, ditangkap, ternyata benar terbukti dia bawa sabu-sabu. Pelaku sempat dimintai membuat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya sebelum akhirnya diserahkan ke Polsek Matraman guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, waspada pelaku jambret ponsel saat berada di pinggir jalan. Saat hendak pulang ke rumah usai bekerja, karyawati bank swasta menjadi korban penjambretan handphone di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ponsel korban seharga belasan juta rupiah dirampas oleh 2 pelaku yang berboncengan motor. Wanita muda yang bekerja di sebuah bank swasta ini terpaksa mendatangi Polsek Senen, Jakarta Pusat. Ia lapor ke polisi setelah telepon genggam seharga belasan juta raib dirampas jambret. Usai membuat laporan, polisi langsung membawa korban ke lokasi kejadian di Jalan Kuitang Raya. Polisi mencari petunjuk, baik saksi yang melihat ataupun rekaman kamera pengawas. Aksi penjambretan terjadi saat korban hendak pulang ke rumah di kawasan Grogol. Saat berjalan kaki menuju halte Transjakarta,
Korban dipepet pengendara motor yang kemudian menjamret ponsel di tangannya. Nah, pada saat itu langsung dirampas gitu HP-nya. Nah, pas dirampas itu aku sedikit nge-freeze sih. Nge-freeze tuh shock kan. Iya, tapi langsung teriak. Aku nge-freeze bentar aja langsung teriak kayak HP aku diambil, tapi nggak ada yang nolongin karena memang di situ kan ada pohon jadi agak gelap sih. Ada lampu tapi karena ada pohon jadi kayak kelihatan gelap di jalan. Iya, Pak. Tak hanya harus kehilangan barang berharga, korban juga kehilangan data penting di dalam ponsel. Ia pun berharap polisi bisa segera meringkus kedua pelaku agar ponsel miliknya bisa kembali. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, bencana alam tanah bergerak melanda permukiman penduduk di Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibat peristiwa tanah bergerak, 7 rumah rusak parah dan sejumlah keluarga dievakuasi. Bencana alam tanah bergerak terjadi di Desa Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa siang. Akibat pergerakan tanah, 7 rumah warga rusak parah dengan retakan lebar pada bagian dinding dan lantai. Peristiwa pergerakan tanah membuat warga khawatir akan adanya longsor susulan. Sejumlah warga terdampak kini telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Dugaan sementara, pergerakan tanah ini dipicu oleh hujan deras yang terjadi sejak Senin sore. Kondisi tersebut diperparah dengan kurangnya resapan air di wilayah hulu, sehingga aliran air menjadi deras dan memicu pergeseran tanah. Awalnya kalau rumahan di sini itu tadinya rata kan, memang jaraknya dari tanah ke kali itu sebenarnya luas, tapi pengikisan terus-terusan gitu. Sebenarnya rumah yang kena dampak itu sekitar 7 rumah, tapi 9 kakak. 9 kakak. Ya. Nah, untuk saat ini yang terdampak ini gimana sekarang keluarganya, di mengungsi atau seperti apa? Nah, kita disuruh mengungsi. Kita sekarang itu lagi dicari kontrakan, jadi kita kontrak dulu sementara untuk mengungsi. Masih barusan juga ambruk ya, barusan tadi sekitar jam 11-an juga mulai ambruk. Tanah terus bergeser, Pak. Bergesernya itu setiap jamnya hampir 5 sentian bergeser dan turunnya hampir 10 sentian. Hingga kini petugas terus berjaga memantau pergerakan tanah. Warga pun berharap adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah untuk memperkuat struktur tanah di lokasi kejadian. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Sopriyatna, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengeluarkan kebijakan baru terkait kendaraan listrik. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Pemirsa, harga LPG non-subsidi di sejumlah agen resmi di Bandung Barat merangkak naik. Kenaikan harga LPG non-subsidi membuat ibu rumah tangga mengeluh. Oh, itu yang naik ya? Kenaikan harga gas LPG non-subsidi di Bandung Barat, Jawa Barat mulai dirasakan sejumlah ibu rumah tangga. LPG 12 kg sebelumnya Rp210.000, kini dijual dengan harga Rp240.000. Sedangkan LPG 5,5 kg naik dari Rp105.000 menjadi Rp117.000. Menurut warga, kenaikan harga gas ini sangat memberatkan karena mereka harus mengatur pengeluaran dan menghemat uang belanja. Kenaikan harga LPG non-subsidi juga mulai membebani para pelaku usaha kuliner. Biaya operasional meningkat di tengah upaya pelaku usaha menjaga harga agar tetap terjangkau. Naiknya harga LPG non-subsidi ukuran 12 kg mulai dirasakan para pelaku usaha makanan. Salah satunya di rumah makan yang ada di Kota Bogor, Jawa Barat. Satu tabung habis dalam hitungan hari. UMKM tak punya banyak pilihan, harga jual sulit untuk dinaikkan. Pelaku usaha kuliner harus putar otak menekan biaya operasional. Jika harga makanan dipaksakan naik, pembeli akan berkurang. Namun jika ditahan, usaha bisa tumbang. Di tengah sulitnya kondisi ini, pelaku usaha berharap adanya solusi. Tentunya berdampak banget ya Kak ya, soalnya kan kenaikannya lumayan tinggi, ya kan. Udah sekarang harganya di kisaran 240 ribuan satunya,
kalau kita eceran gitu kayak di tempat-tempat agen kecil ya gitu. Jadi berdampak banget sih. Kalau dalam sehari kita itu habisnya di 1 atau 2 tabung. Kalau misalkan lagi normal kayak, tapi kalau weekend lagi jamnya rame, kalau waktunya rame itu hampir di 2 tabung satu harinya. Paling untuk kita paling sabar aja dulu ya kayak. Gimana ke depannya, mudah-mudahan harga LPG bisa turun lagi, bisa biar usaha UMKM semuanya bisa tenang lagi gitu.